Apa saja sih cirinya ketika kita sudah bertemu dengan diri sejati? Oke, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda. Jadi apa sih cirinya kita bertemu dengan diri sejati? Yang pertama adalah kesadaran diri yang mendalam. Jadi di sini kita mulai memahami diri sendiri, mulai masuk ke dalam diri kita, dan kita mulai mengidentifikasi, membuat sebuah identitas diri yang lebih mendalam. Jadi istilahnya kayak kamu mengenal siapa diri kamu dan apa yang kamu yakini terhadap diri kamu sendiri. Identitas diri inilah yang biasanya kamu bangun dari dalam diri kamu. Karena dari identitas yang benar, maka akan menentukan realitas atau kehidupan yang lebih baik juga. Kesadaran yang mendalam ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya, mereka sudah tidak lagi melihat keluar, tapi mereka mulai masuk ke dalam. Dalam arti, mereka tidak sibuk lagi membandingkan hal-hal yang ada di luar dirinya, tapi mereka lebih melihat atau lebih sering untuk introspeksi diri, move in ke dalam diri. Ketika dia move in ke dalam dirinya, dia mulai memahami siapa dirinya. Mungkin bisa dari ketika dia flashback ke masa lalunya, kemudian pengalaman apa saja yang sudah dilalui dari yang mungkin dulu sampai sekarang. Kesadaran itu lahir ketika kita mulai menyadari atau mau masuk ke dalam diri kita. Tapi ketika seseorang terlalu sibuk untuk keluar terus menerus, ya fokusnya adalah keluar bukan ke dalam, ya maka dia tidak akan memahami secara mendalam tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, keharmonisan secara internal. Nah, hubungan kamu dengan dirimu sendiri itu makin harmonis. Jadi tidak hanya hubungan kamu dengan pasangan atau dengan orang tua, lingkungan kamu, pergaulan kamu, tapi yang lebih penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu membangun hubungan yang baik, kamu semakin harmonis dengan diri kamu, sosok yang kamu lihat di depan cermin. Nah, itulah yang nantinya akan mengharmoniskan semua hal yang ada di luar, baik dari orang tua, kemudian pasangan, kemudian sosial kamu, dengan sendirinya ikut membaik. Tapi kalau hubungan internalnya saja masih amburadul, masih banyak konflik batin, masih belum menerima dirinya, masih membenci dirinya sendiri, menolak dirinya sendiri, nah maka akan sulit untuk keluarnya karena yang di dalam masih kacau. Ibaratkan begini, ketika kamu lihat proyektor dan LCD, jadi proyektor itu menampilkan gambar di LCD itu. Ketika LCD-nya ini, kok gambarnya ini nggak bagus atau burem, berarti yang bermasalah kan bukan LCD-nya, tapi pancaran yang dihasilkan dari proyektor tersebut. Jadi yang perlu diotak-atik atau diubah adalah proyektornya. Kalau di sini, realitas yang ada di luar, itu ya adalah pancaran dari apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini. Ketika kamu meyakini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek, ya maka itulah yang akan kamu dapat. Makanya ada istilah, kamu adalah apa yang kamu yakini. Dan apa yang kamu dapatkan itu sesuai dengan yang kamu yakini. Jadi dengan kita membangun keyakinan atau belief system yang baik, apapun belief systemnya, apapun kebudayaannya, yang jelas jika belief system itu baik dan memberdayakan hidup kamu, ya maka itu hal yang bagus. Tapi kalau itu sudah membuat kamu menjadi kerdil, ya, atau membuat kamu terbatas atau istilahnya ada limiting belief, ya, atau batasan dari belief system di dalam diri kamu, maka kamu perlu sadari dan ubah. Karena kalau kamu nggak sadar, ya kamu nggak akan bisa mengubahnya. Jadi penting untuk menyadarinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kebebasan akan rasa takut dan keraguan. Nah, jadi di sini kamu mulai berani, mulai melakukan sesuatu karena memang kamu yakin. Orang takut itu biasanya pikirannya yang masih dominan aktif. Pikiran di sini adalah lebih ke otak sadarnya. Bukan berarti otak sadar itu tidak penting, hanya saja kebanyakan dari kita lebih banyak berpikir daripada melakukan. Sewaktu kita masih bayi atau masih kecil, kita lebih sering melakukan daripada berpikir. Karena saat itu pikiran kita juga tidak terlalu kritis. Ketika seseorang lebih banyak melakukan,
yang terjadi adalah dia mengalami yang disebut coherence. Apa yang dia pikirkan, dia lakukan. Apa yang muncul dalam benaknya, imajinasinya, bayangan atau gambaran, ataupun perasaannya, itu dia lakukan. Artinya terjadi keselarasan antara otaknya dengan tubuhnya, antara pikirannya dengan jantungnya. Ketika terjadi keselarasan seperti itu, ya maka akan semakin harmonis. Kamu nggak lagi merasa takut ataupun ragu. Orang ragu kemudian takut, biasanya dia mengedepankan yang disebut sebagai pikiran. Jadi sebelum dia lakukan, dipikirin dulu. Kebanyakan orang kan begitu. Dia sebelum melakukan, itu dipikirin dulu. Ketika pikirannya itu misalnya merasa tidak mungkin, dia tidak melakukan. Atau ketika dia kalah dengan pikirannya, dia tidak melakukan. Nah, seringnya seperti itu. Tapi ketika kamu sudah mulai bertemu dengan diri sejati, maka kamu tidak lagi takut dan tidak lagi ragu, tapi kamu langsung melakukan hal itu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mulai terhubung dengan intuisi. Nah, keberanian tadi muncul karena keterhubungannya dengan intuisi. Intuisi sendiri itu adalah bentuk dari informasi yang secara bawah sadar diserap. Nah, informasi yang secara bawah sadar diserap ini dimunculkan dalam bentuk intuisi atau blink. Nah, intuisi itu memang seperti Google Maps. Dia hanya memberikan petunjuk. Misalnya belok kanan, lurus. Nah itu kayak gitu. Kamu kesini, kamu ngelakuin ini, kamu begini. Dia hanya memberikan sebuah petunjuk. Karena diri sejati ya, sejatinya adalah intuisi tadi. Jadi diri sejati itu bukan sosok atau entitas yang gaib, yang mungkin kamu lihat ya secara yang orang lain gak bisa lihat tapi kamu bisa lihat. Bukan seperti itu juga. Diri sejati adalah ketika kamu mulai mendengarkan tuntunan yang ada di dalam diri. Makanya sebaik-baiknya seorang guru secara fisik, dia yang menuntun diri kamu untuk bisa mendengarkan intuisimu. Tapi kalau guru ini hanya semata-mata ingin didengarkan oleh si murid, misalnya muridnya ini disuruh bergantung terus-menerus pada seorang guru itu, pada seorang masternya itu, ya maka yang terjadi adalah dia tidak pernah mendengarkan intuisinya. Ada banyak guru-guru yang mungkin seperti itu, yang dimana dia supaya tidak kehilangan murid-muridnya, murid-murid tersebut disuruh untuk fokus kepada dirinya. Jadi disuruh untuk bergantung pada si guru tersebut. Misalnya ketika dia mau kemana dia harus nanya dulu, ketika dia mau ngapain dia harus konsul dulu. Intinya adalah disuruh untuk bergantung dengan guru tersebut. Ketika kita fokus keluar, nah kalau kita bertanya keluar kan berarti kita fokusnya keluar dulu. Yang terjadi adalah kita nggak ngeh atau nggak sadar dengan intuisi kita. Bisa jadi guru tersebut mungkin tidak sesuai pada saat itu ngasih taunya. Tapi karena mungkin kita believe dengan guru tersebut, percaya nih dengan figur yang kita anut, misalnya kita mematuhi ya maka kita akan melakukan saja. Yang paling tepat menurut saya dari pengalaman hidup itu adalah kita punya seorang guru spiritual. Ketika guru itu meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita cek dulu ke dalam. Atau ketika misalnya sebelum kita bertanya ke guru tersebut, kita tanya dulu ke dalam. Jadi kita tanya ke guru tersebut sebagai konfirmasi aja atas apa yang kita rasakan, atas intuisi kita itu memang udah benar atau belum. Tapi kalau berseberangan hasilnya, misalnya yang di dalam ini ngomongnya A, tapi kok guru itu ngomongnya B, maka jangan langsung percaya B itu benar, tapi kita cek dulu, benar enggak ya? Kita pikir dulu, renungi dulu. Kalau kita udah telaah, kita udah katakanlah saring ya, tidak ditelan mentah-mentah, tapi kita kunyah dulu, kita rasakan dulu. Kalau memang terasa memang benar, ya ikuti. Tapi kalau memang kok lebih pasnya itu adalah yang di dalam diri, yang dari intuisi tadi, ya maka nggak perlu ikuti. Ikuti saja intuisimu. Makanya dengan kita bertanya ke diri kita sendiri, itu sebenarnya kita sedang bertanya ke intuisi atau diri sejati tadi. Guru yang terbaik menurut saya adalah guru yang dia mengajarkan kita untuk kembali mengenal, kembali mendengarkan suara yang ada di dalam diri. Ketika guru tersebut mengajarkan seperti itu, ya ikuti saja. Itu udah guru yang tepat berarti. Tapi kalau guru tersebut tidak pernah mengajarkan kamu untuk mendengarkan intuisimu, nah itu kamu perlu hati-hati, perlu waspada dengan orang-orang yang seperti itu. Karena ketika kamu sudah fanatik dengan seorang figur, seorang manusia, ya maka kamu akan melakukan segalanya kepada orang tersebut.
tersebut. Makanya dengan kita tidak fanatik, artinya kita menghormati, kita respect dengan orang tersebut, tapi di sisi lain kita mengikuti tuntunan yang dari dalam, itu jauh lebih bagus. Dibandingkan kita nggak mengikuti yang di dalam, tapi kita fanatik dengan orang tersebut, maka itu kita jauh lebih rendah daripada hewan. Ya karena memang kita nggak punya lagi kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam melakukan sesuatu. Semuanya kayak diarahkan oleh orang tersebut, semuanya kayak dituntun oleh orang tersebut. Padahal yang berhak menuntun diri kita menuju jalan yang lebih baik adalah diri kamu sendiri. Karena ada Tuhan lebih dekat dari urat nadimu, disitulah dia menuntunmu lewat intuisi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kesadaran akan keberadaan. Artinya adalah seseorang mulai memahami akan keberadaan dirinya, bahwa dirinya ini adalah bagian dari segala sesuatu yang besar. Ya, bahkan jangan-jangan kita ini ada di tubuh sebuah entitas. Ya, kita di bumi, dan bumi itu adalah mungkin sel. Dan di dalam sel itu ada banyak mungkin bakteri. Nah, mungkin kita adalah bakterinya itu. Jadi kita kayak terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Kita tidak lagi mengecil, tapi kita membesar. Ketika kita membesar seperti itu, kita jadi terhubung dengan semua hal. Kita merasa terkoneksi dengan orang tersebut. Kita merasa terkoneksi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta. Ada konektivitas yang mungkin tidak bisa kita jelaskan, tapi kita bisa rasakan. Ketika kita sering untuk ke alam, kita kayak merasa pulang ke rumah. Ketika kita ke tempat-tempat tertentu, kita merasa nyaman dan sangat damai sekali. Nah, itu adalah bentuk dari keterhubungan akan sebuah keberadaan. Jadi kita mulai memaknai suatu tujuan hidup kita jadi lebih mengerti untuk apa kita dilahirkan, untuk apa kita diciptakan, dan kita bisa lebih terarah lagi dalam menjalani hidup ini. Tentunya lebih seimbang antara spiritual dan duniawi. Jadi dua-duanya penting karena memang kita masih hidup di duniawi, tapi ketika di duniawi kita butuh yang namanya spiritual agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan hati kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati kita, maka akan kosong. Jadi untuk lebih kamu mungkin mendalami tentang diri kamu, menggali diri kamu, maka memang penting atau perlu untuk mengenal dirimu sendiri dulu, mengolah energi yang ada di dalam diri kamu dan meningkatkannya terus menerus. Nah, untuk meningkatkannya atau mungkin kamu pengen mengecek sudah seberapa jauh peningkatan energi spiritual kamu bisa mengikuti scanning energi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan energi di dalam diri kamu, kualitas kehidupan kamu jadi semakin meningkat tentunya secara spiritual ataupun secara duniawinya, kamu bisa mengikuti private coaching hypnoseduction. Aku udah sertakan linknya di deskripsi, kamu tinggal klik saja, nanti terhubung ke WhatsApp. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, semoga bermanfaat.